Halo, selamat berjumpa kembali. Saat ini kita kembali akan membahas matematika kelas 12 bab 1 mengenai kedudukan titik, garis, dan bidang. Namun sebelumnya jangan lupa ya subscribe ya. Terima kasih. Baiklah, kita masuk soal aja ya langsung. Nah, di sini saya sudah siapkan ada satu soal. Saya akan bahas 3 soal, tapi ini ada soal yang pertama seperti ini. Diketahui kubus ABCD EFGH mempunyai panjang rusuk 6 cm. Ini 6 cm ya panjangnya. Titik P ini terletak di pertengahan rusuk A sama B. Tentukan katanya jarak titik E ke P, dan titik P ke G. Nah, sekarang kita mulai menentukan titik E ke P aja ya, yang pertama ya. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu, jadi yang ditanya E ke P kan, nah ini berbentuk segitiga sini kan. Nah, jadinya kan, nah kita ambil, jadi siku-sikunya di sini. Nah, jadi kita menggunakan rumus Pitagoras. Pitagoras itu kan jumlah kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi lainnya. Nah, di sini kita ketahui sisi miringnya yang E sama P kan. Jadi ini kita ambil duluan. Nah, tapi kita tidak tahu kan panjang AP kan. Nah, AP katanya P terletak pada pertengahan rusuk AB. Nah, sedangkan panjang AB sama dengan panjang BC. Jadi panjangnya AP sama dengan setengah panjang AB sama dengan setengah dikali 6 sama dengan 3 cm. Berarti panjang AP sama dengan 3 cm. Nah, sekarang untuk mencari EP pakai rumus Pitagoras, kuadrat sama dengan jumlah AP jumlah sudut lainnya dengan AE plus AE kuadrat. Nah, jadi EP sama dengan, kita buang pangkatnya, jadi AP kuadrat plus AE kuadrat sama dengan AP-nya tadi sudah kita ketahui 3 pangkat 2 plus 6 pangkat 2, karena dia sama kan 6 semua kan sisinya kan, ini juga 6 karena dia kubus, sama dengan akar dari 3 pangkat 2 9 tambah 3 6 menjadi akar 45. Akar 45 tidak ada kan bulatnya kan, jadi kita sederhanakan dalam bentuk akar menjadi akar 9 dikali akar 5. 9 kali 5 kan 45. Masih bisa akar 9 sama dengan 3 akar 5. Jadi panjang dari E ke P itu adalah jaraknya. Jadi jaraknya E ke P itu sama dengan 3 akar 5 cm. Itu yang pertama. Terus yang keduanya lagi ditanya jarak titik P ke G. Titik P ke G. Nah, untuk mencari titik P ke G ini, nah kita akan membuat garis bantu. Sebentar. Di sini ya. Ini kan yang ditanyakan P ke G kan. Jadi kita bikin di sini garis bantu. Sini garis bantu. Seperti itu. Jarak titik yang ditanya jarak titik P ke G. Artinya panjang ruas garis P ke G ini yang ditanyakan, panjang P ke G ini kan. Nah, lihat segitiga P B G. Jadi yang dibentuk kan dia menanyakan yang ini kan, terbentuk segitiga P B G. Nah, siku-sikunya di B ini siku-sikunya. Nah, ini ya, siku-sikunya di B. Nah, kita harus mencari terlebih dahulu panjang dari PB ini. Nah, PB kan, nah PB ini yang bagian A-nya yang ini sudah tadi ya. Sekarang kita bagian yang keduanya B-nya kan. Nah, jadi kita mencari panjang PB. Nah, panjang PB sama seperti tadi kan, setengah dari 6 kan. PB-nya kan setengah dari AB kan, sama dengan 3 juga kan, 3. Nah, lalu untuk mendapatkan jarak P ke G ini, kita bantu dengan membuat ruas garis tadi ini kan. Ini kita bikin ini, lalu kita cari
yang mana sisi miringnya, kita menggunakan Pitagoras kan. Nah, sisi miringnya kita ambil yang BG. B ke G ini kan. Nah, ini siku-sikunya di sini kan. Jadi BG ini sisi miringnya. Jadi kita ambil BG kuadrat sama dengan BC kuadrat. BC kuadrat plus CG kuadrat sama dengan ini kan BG sama dengan akar dari 6 plus 6 pangkat 2 sama dengan akar dari 6 sama 6 kan 36 tambah 36 sama dengan akar dari 72. Akar 72 tidak ada kan hasilnya yang pas kan, jadi kita sederhanakan masih dalam bentuk akar. Jadi 72 sama dengan adalah akar 36 dikali dengan akar 2. Nah, akar 36 berarti 6 akar 2. Nah, jadi panjang BG-nya dapat kita sudah kan, BG-nya. BG ini dapatnya, ini panjang BG ya. BG masih kan. Nah, 6 akar 2 cm. Sedangkan yang ditanyakan adalah PG. PG ini kan, PG ini yang ditanyakan kan. Nah, jadi cara mencarinya di siku-siku di B. Tadi saya bilang tadi kan. Nah, jadi mencarinya PG-nya PG kuadrat. Nah, kita tadi kan mencari ini, mencari panjang BG kan. PG kuadrat ya sama dengan PB kuadrat tambah BG kuadrat. Ini kan PG kuadrat ini kan dari siku-siku di sini kan, di sisi miring dulu yang dicari kan, Pitagoras kan. Nah, ditambah dengan PB kuadrat kan, ditambah dengan BG kuadrat. PB-nya sudah kita dapat ini tadi kan, PB-nya kan 3 tadi kan, setengah dari AB kan. Nah, lalu kita masukkan. Nah, jadi PG-nya langsung kita akarkan aja kan, buang pangkat 2 di sini akar. Paham ya teman-temannya? PB sama dengan 3 pangkat 2 ditambah dengan 6. Ini kan 6 akar 2 pangkat 2 sama dengan akar 9 ditambah 36 dikali 2 kan, 6 pangkat 2 kan. Ini kan, ini 2 jadi tetap 2 sama dengan, ini jadi 72 ditambah 9 sama dengan akar daripada 81. Nah, akar 81 ada bulat hasilnya kan 9. Nah, jadi panjang daripada, jadi jawabannya panjang jaraknya ya. Jaraknya dari titik P ke G adalah 9 cm. Jadi itu jawabannya. Ini soal yang pertama. Semoga soal yang pertama ini jelas ya, mengerti. Itu yang bisa saya sampaikan untuk satu soal ini. Saya akan masuk ke soal yang kedua lagi ya. Selanjutnya kita coba soal yang kedua lagi ya. Ini ada 5 segi 4. Perhatikan ya 5 segi 4 berikut ya. Dengan ukurannya 8 akar 2 panjang sisinya ya. A, B, C, D. Nah, yang ditanyakan tentukan jarak ya titik A ke titik TC. Nah, karena ditanya jarak A ke titik TC, jadi kita bikin garis seperti ini dan kita bantu dengan titik P. Yang kedua ditanya titik B ke rusuk TA yang ditanya. Nah, tapi kita bahas yang pertama dulu ya, titik A ke rusuk TC. Nah, untuk menyelesaikannya kita bantu dengan garis AC supaya kita bisa menyelesaikannya ya. Kita bikin garis ke AC aja. Kita garis bantu ya. Nah, sudah, kita mulai yang pertama ya, yang rusuk A ke titik A ke rusuk TC. Nah, jadi di sini kita memulainya. Kita buat dengan garis AP ya, sudah kita buat ya. Nah, kemudian 5 T ABC ini alasnya berbentuk persegi ya, berbentuk persegi. Nah, jadi panjang sisi sama, sisi alasnya. Jadi panjang sisi alasnya semuanya adalah sama. Ini maaf saya lupa nuliskan di sini panjang sisinya 8. Nah,
Jadi sini panjang sisinya semua 8. Untuk mengetahui panjang AP, kita harus mengetahui juga panjang AC terlebih dahulu. Panjang A ke C ini yang kita baru saya bikin tadi. Ini ya, kita harus mengetahui panjang AC terlebih dahulu. Nah, untuk mengetahui panjang AC, kita gunakan juga rumus seperti tadi, rumus Pitagoras ya. Mencari AC, berarti AC sama dengan AB BC kuadrat. Ini ya, mencari AC ini berarti AB ditambah dengan BC. Jadi kita cari sama dengan akar ya, akar mereka ya, AB-nya kan ya, AB kan sama dengan BC. Jadi akar AB 8 tambah dengan akar BC sama dengan akar ini 64 kan. Jadi sama dengan 128. Nah, jadi akar 128 kan tidak ada yang hasilnya yang bulat kan. Jadi kita sederhanakan menjadi bentuk yang hasilnya sekecil mungkin dalam masih bentuk akar. Jadi yang kita dapatkan akar 64 kan. 64 kan ada kan akar 64 dikali akar 2. 64 kali 2 kan 128. Nah, jadi masih bisa akar 64 kan menjadi 8 akar 2. Akar 2 sudah tidak bisa kan, jadi akar 64. Nah, setelah itu kita sudah mengetahui panjang daripada AC. Panjang AC ini kan. Nah, AC sama dengan panjang AC sama dengan panjang TA sama dengan panjang TA sama dengan panjang TC. Itu gunanya kita mencari AC ini. Jadi untuk mengetahui panjang TA dengan TC. Nah, jadi sama dengan panjang TA sama dengan TC sama dengan AC sama dengan 8 akar 2. Nah, selanjutnya kita lihat titik P. Titik P kan berada di pertengahan titik TC. Jadi panjangnya PC ini kan berada di pertengahan kan, titik ini kan. Titik P berada di pertengahan titik TC. Jadi PC sama dengan setengah, ya kan, di pertengahan setengah TC. Setengah daripada TC sama dengan nilai AC kan, jadi setengah 8 kali 8 akar 2 sama dengan 4 akar 2. Nah, kemudian perhatikan lagi segitiga PAC-nya. Di sini kan bentuk segitiga PAC. Ini kan kita mencari garis ini, perhatikan segitiga PAC. Siku-sikunya di P, ya, siku-sikunya di P. Ini siku-sikunya di P. Nah, siku-sikunya PAC. Nah, jadi untuk mencarinya kita lihat dulu sisi miringnya. Sisi miringnya ini kan siku-siku di sini, berarti sisi miringnya di seberangnya kan AC kan. Di siku-siku ini berarti AC kuadrat. Nah, untuk mencari jadi AC kuadrat sama dengan AP kuadrat ditambah PC kuadrat. Nah, jadi kan, nah sedangkan yang ditanya adalah AP kan, AP yang ditanya bukan AC-nya kan. Ya, kalau kita mencari AC boleh kita langsung, tapi kalau ditanya AP, jadi sini AP kuadrat sama dengan ya AC kuadrat dikurang PC kuadrat sama dengan, kita langsung akar ya, akar. Nah, AC kuadratnya berapa tadi? AC kuadratnya kita dapatkan sudah kan, AC kuadrat tadi kan 8 akar 2 kan, 8 akar 2 ini kan pangkat 2 kurang PC-nya berapa? PC-nya yang tadi kan, PC-nya kan 4 akar 2 pangkat 2 sama dengan akar ini 64, 8 pangkat 2 64 kan, ini 2 pangkat 2 jadi 2, 64 kali 2 menjadi 128 dikurang ini kan 4, 16 kali 2 kan jadi 32 dikurang 32 sama dengan akar 128 dikurang 32 96 sama dengan, nah kita 96 tidak ada yang akarnya hasilnya bulat kan, jadi kita carikan sederhanakan dalam bentuk akar yang paling kecil. Jadi yang ada perkalian dalam bentuk akar 96 adalah perkalian akar 16 dikali akar 6. 16 dikali 6 kan 96. Nah, 16 pun dalam bentuk akar, jadi sini bisa dicari 4 akar 6. Jadi panjang
panjang AP adalah 4,4 akar 6 cm. Itu jawabannya. Jadi sudah kita tahu jawaban dari panjangnya adalah 4,4 akar 6 cm. Jadi itu yang jawabannya bagian A-nya. Kemudian kita mencari lagi jarak antara titik B ke rusuk TA. Selanjutnya kita lanjutkan yang bagian B-nya ya. Jarak dari titik B ke rusuk TA. Nih ya, jarak dari titik B ke rusuk TA. Nah, jadi saya pindahkan ke sini gambarnya ya. Nah, sudah saya bikin terlebih dahulu kan. Jadi berbentuk segitiga sini keambil kan. Nah, ini jadi yang ditanya ini kan jadi garisnya dari sini kan. Nah, B ke TA sini kan. Nah, sekarang kita cari lagi jarak titik B ke rusuk TA adalah panjang rusuk dari B Q. Jadi ini kan. Nah, sudah saya bikin, saya tambahkan sini Q sini ya. Nah, jadi mencarinya kita lihat segitiga TOB ini siku-siku di 0. Ini ya. TOB siku-sikunya di sini, ya kan? Di siku-siku kan? TOB siku-siku. Nah, panjang BO ini BO, panjang BO sama dengan setengah daripada AB. Setengah AB. Kita cari dulu panjang BO dulu ya. Setengah AB, nah sama dengan setengah dikali 8 sama dengan 4 cm. Ini kan panjang AB kan sama dengan BC, sama dengan 4 cm. Jadi sini sudah dapat 4 cm ya. Nah, sekarang kita cari TB. Nah, TB, ini cari TB-nya. TB ini. Nah, panjang TB sama dengan panjang TC ya kan. TB sama dengan panjang dengan TC. Ini kan sudah ada kan 8 akar 2 kan. Nah, sama dengan panjang daripada TB-nya. TB sama dengan 8 akar 2. Nah, kemudian kita hitung panjang daripada TO ini. TO ini siku-sikunya ya di O. Ini kan? Nah, siku-siku di sini. Jadi kita lihat sisi miringnya. Sisi miringnya ini kan. Nah, pakai Pitagoras kan sisi miring kan yang dicarikan. Nah, sedangkan kita mencari TO kan. Kita ambil sisi miringnya. TB kuadrat sama dengan TO kuadrat plus BO kuadrat. Ya kan? Ini sisi miringnya. TB kuadrat sama dengan TO kuadrat plus BO kuadrat. Nah, sedangkan yang ditanyakan TO kan, yang kita carikan TO, panjang TO kan yang belum diketahui kan. Jadi TO kuadrat sama dengan TB kuadrat dikurang BO kuadrat sama dengan TO sama dengan akar TB-nya kan. TB kuadrat sama dengan akar 8 akar 2 pangkat 2 dikurang 4 pangkat 2. Ini kan BO-nya kan? Nih, 4 pangkat 2. Ini TB-nya tadi kan? TB ini kan? Nah, panjang TB kan? Nah, sama dengan kita selesaikan akar ini diselesaikan, dapatlah hasilnya 128. 64 dikali 4 kan 28 kan? Dikali 2 maksudnya, maaf, dikurang 16 sama dengan akar 128 dikurang 16 sama dengan 112. Nah, ini juga tidak ada akar bulatnya ya mendapat hasilnya. Jadi kita sederhanakan untuk mendapatkan hasil yang paling kecil dan bentuk akar. Jadi perkalian yang bisa dalam bentuk akar adalah akar 16 kan ada kan, akar 16 dikali akar 7. 16 kali 7 kan 112 kan, jadi dapat. Nah, ini masih bisa disederhanakan akar 16 kan, jadi lebih sederhana 4 akar 7. Nah, sekarang kita sudah mengetahui TO, sudah kita ketahui TB, sudah kita ketahui BO, sudah kita ketahui. Sekarang untuk mengetahui yang kita cari adalah BQ-nya kan. Nah, ini kan garis ini kan, garis B ke Q ini. Nah, kita gunakan luas segitiga ya, luas segitiga setengah ya, setengah alasnya setengah AB kali tinggi TO ya, TO kali TO sama dengan setengah TA dikali BQ. Ini yang kita tanya, dikali BQ ya, setengah TA dikali BQ. Nah, sama dengan setengah 4 akar 7 ya,
setengah dikali, maaf 8, AB-nya 8 kan? AB sudah kita ketahui kan, AB ke sini kan 8 kan, dikali TO-nya kan sudah kita tahu kan, 4 akar 7 sama dengan setengah dikali TA-nya 8 akar 2, 8 akar 2 kan, TA kan, TA sama dengan di sini kan, sama dengan TB sama kan, dikali B ke Q. Kita tidak tahu kan, ini B ke Q yang kita cari kan. Nah ini kita buang aja kan, setengah supaya mudah, 8 sama 8. Nah sisa 4 akar 7 supaya nggak susah ngitungnya, sama dengan akar 2 BQ. Nah jadi sama dengan BQ sama dengan 4 akar 7 dibagi akar 2 ya kan. Nah sama dengan, nah untuk menyelesaikannya kita kali akar 2 masing-masing, kali di bawahnya kali akar 2 sama dengan ya kan, 4 akar 14 per 2 sama dengan 2 akar 14. Jadi inilah panjangnya 2 akar 4. Jadi BQ nya panjangnya 2 akar 14 cm. Ini jawabannya. Nah jadi semoga yang ini nomor 2 ini bisa dipahami, dimengerti dengan cara seperti ini. Ini yang nomor 2. Nah selanjutnya saya akan masuk ke soal yang terakhir, yang ketiga. Ini soal selanjutnya, kita masuk soal yang ketiga ya. Ini ada soal, ini balok K, L, M, N, O, P, Q, R. Tentukan jarak rusuk KL dengan rusuk QR ya, KL dengan QR. Nah, rusuk KL ini sejajar dengan rusuk QR, sebutannya sejajar ya. Nah, untuk menentukan jaraknya kita harus menentukan titik yang terletak pada ruas garis QR ini ya. Kita ambil salah satu titik, kita tarik garis lurus menyentuh garis KL ini ya, rusuk KL ini. Nah dari sini, ini kan KL dengan QR kan. Nah kita harus mengambil garis yang menghubungkan kedua buah rusuk. Nah jadi kita pilih titik Q aja ya, Q ke L ini kan yang mewakili QR ini, Q yang KL nya kita ambil L. Jadi kita tarik ini aja ya supaya kita mudah aja. Nah ini kita ambil garisnya. Nah jadi kalau sudah kita dapatkan, nah jadi kita dapatkan garisnya. Jadi titik potongnya ya, jadi kita cari ruas garis LQ nya nih, LQ ini, jadi sini L dengan Q ini yang garis yang menghubungkannya. Jadi ini yang kita hitung ya jaraknya. Jadi jaraknya di sini oleh sudah menghubungkan dua buah rusuk ini. Nah jadi kita mencari LQ. Ini sudah di sisi miring kan, ini berupa sisi miring kan. Jadi langsung saja kita ambil di sisi miring, kita gunakan Pythagoras. LQ sama dengan LM, jumlah sisi lainnya ya, LM kuadrat plus dengan ini ya, MQ ya, MQ kuadrat sama dengan LQ sama dengan, langsung kita akarkan ya, kita buang pangkatnya, sama dengan LM nya ini lihat 9 sudah kan, 9 pangkat 2 plus MQ nya 6 pangkat 2 sama dengan ini ya, akar 81 ya, tambah 36 sama dengan akar 117. Tidak ada kan hasilnya, jadi kita sederhanakan dalam bentuk akar lagi ya, sama dengan, jadi 117 itu yang bisa diakarkan adalah akar 9 dikali dengan akar 13. 9 kali 13 117 kan, jadi 9 masih bisa dicari hasilnya, jadi 3 akar 13. Nah, jadi panjang sudut sisi LQ ini adalah 3,3 akar 13 cm. Itu jawabannya. Nah, kemudian yang keduanya lagi ya, tentukan jarak rusuk PQ ini ya, PQ mana P ini, PQ dengan bidang L, M, R, O. Jadi bidang ini LM, RO.
Jadi untuk memudahkannya kita bantu ya pakai garis saja ya. Jadi ini ya. Nah, ini yang dicari. Ini kita garis saja ya. Nah, jadi ini yang ditanyakan. Nah, seperti ini. Ya kan? Yang ditanyakan rusuk PQ, ya kan? PQ dengan bidang LM RO. Nah, PQ-nya di sini. Nah, sedangkan bidang yang ditanya ini kan, yang di bawah ini kan bidangnya. Nah, untuk mendapatkannya ini kita harus mencari garis supaya bisa terhubung. Supaya bisa mendapatkannya. Jadi kita garis saja ya. Jadi yang ditanyakan PQ-nya ini kan PQ. Jadi kita bikin aja garis ke bidang yang ini ya, bidang yang ditanya. Kita garis ini aja ya. Nah, kita garis. Kita kasih T aja ya. Nyambungnya PQRST ya, sini T aja ya. Nah, jadi dia sudutnya di T, sudutnya di T sini. Nah, jadi sudah kita pilih ya, untuk menentukan kita pilih titik pada rusuk PQ sudah kita pilih ya. Nah, jalan selanjutnya kita lihat siku-sikunya sudah di titik T ini kan. Nah, ini siku-sikunya sudah kita ketahui. Kita mencari panjang LO ya. Kita mencari panjang LO. Panjang LO-nya LO. Nah, dia sudah siku-siku di sini ya. Nah, berarti LO-nya sudah sisi miring kan? LO kuadrat sama dengan LP kuadrat plus PO kuadrat ya kan? Nah, ini LO, ini mencari panjang ini dulu kita ya. Nah, sama dengan LP ini ditambah dengan PO. Nah, sisi miring kan kuadrat sisi miring sama dengan jumlah sisi-sisi lainnya kan. Nah, jadi LP dengan PO ya kan. LO sama dengan akar. Nah, akar dari LP-nya berapa? LP-nya panjang LP kan. LP sama dengan panjang ini kan. Jadi 6 plus PO-nya ada 12. Nah, kan sama dengan 36 ya, tambah dengan 12 pangkat 2 144. Jadi sama dengan akar 180 sama dengan, ini masih tidak ada hasil yang bulat ya, jadi kita sederhanakan dalam bentuk akar yang paling kecil. Jadi akar 36 dikali akar 5 ya kan, 36 kali 5 kan 180 kan. Nah, sama dengan akar 36 masih dapat kan, jadi 6 akar 5. Itu jawabannya yang mencari panjang yang LO-nya kan. Jadi sini sudah dapat panjang ini ya, LO-nya. LO sama dengan 6 akar 5. Nah, selanjutnya untuk mencari panjang garis PT yang ditanyakan menghubungkan ini kan, PT ini kan menyambung ya kan. Nah, PT menyambung dengan bidangnya, jadi kita cari sini PT. Kita menggunakan seperti yang tadi sebelum soalnya, kita menggunakan rumus luas segitiga ya, mencari PT-nya ya. Nah, jadi sebenarnya setengah LP kali OP sama dengan setengah LO kali PT ya kan. Setengah dari LP ini dikali dengan OP ya kan. Nah, sama dengan setengah LO kali PT sama dengan, lanjutkan lagi, setengah dikali 6 dikali 12 sama dengan setengah LO-nya 6 akar 5, LO-nya sudah kita cari kan, dikali dengan PT tidak diketahui, yang kita cari ini kan PT-nya kan. Nah, setengah LP kan sudah tahu kan, LP 6 kan, dikali dengan OP sama dengan setengah LO ini 6 akar 5 dikali dengan PT yang kita cari kan, PT kan yang kita cari, sama dengan ini kita buang aja setengah kita buang, 6 kita buang ya, 6 kita buang, sisa sini sama dengan 12 akar 5, maaf nih ketinggalan, oh ya sudah PT. Nah, sama dengan lanjutnya, jadi PT sama dengan 12 dibagi akar 5 sama dengan, dikali ya, kita langsung kalikan aja ya bawahnya, akar 5 per akar 5 sama dengan 12 akar 5 per 5
per 5 sama dengan 12 per 5 akar 5, supaya mudahnya gitu aja ya. Nah, jadi ini jawabannya 12 akar 5 cm. Jadi panjangnya, jaraknya adalah 12 per 5 akar 5 cm. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan 3 soal hari ini. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Silahkan kalau ada yang kurang jelas, silahkan komen di bawahnya. Terima kasih.